kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Duduk yang rapi, periksa kuku ya. Siap ya teman-teman ya. Sambil teman-teman share-share tautan, sambil tap-tap layarnya, sambil aku mulai aja ya teman-teman ya. Karena nanti mau kajian ya. Oke, siap. Alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman juga ya. Oke, dah ya. Nah, Ustazah, aku mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, cara mandi wajib yang benar itu niatnya bebas. Niatnya sebelum basuh kepala ya. Jadi teman-teman usahakan cebok dulu. Setelah cebok, usahakan berudu dulu. Setelah itu baru teman-teman berdoa. Ya, berniat. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Lalu kemudian teman-teman boleh kemudian mandi seperti biasa, kemudian boleh berwudu ya. Ustazah boleh berwudu setelahnya. Ustazah iya mau pakai sampo nanti setelah disiram atas, samping kanan, samping kiri, baru pakai sampo ya. Ustazah, iya, keutamaan sholat istikharah. Sholat istikharah itu kalau kita sholat dalam keadaan ragu. Misalnya suami di Medan, anak di Jakarta ragu mau ikut siapa ya, boleh istikharah ya. Ustazah, wudhu di rumah, salar, wudhu di kantor bisa ya. Salar tuh apa mbak? Salar. Oke, sholat, wudhu di rumah, sholat di kantor, nggak apa-apa. Kita itu boleh sholat selagi masih ada wudhunya. Ya, misalnya nih teman-teman ya, sholat maghrib gitu ya. Nah teman-teman wudhu, nanti habis isya, teman-teman wudhunya belum batal. Itu masih bisa sholat isya ya. Kecuali tayamum. Tayamum itu usahakan 1 kali tayamum, 1 kali sholat. Nah kalau dia wudhu itu masih bisa 1 kali wudhu, 2 kali sholat. Yang penting dia belum batal. Oke ya, Ustazah, iya gimana suami yang sering ketemu mantan istrinya tapi alasannya anak ditemanin pakai mahram, jangan berdua aja. Ustazah, iya gimana kalau suami, oke udah ya, oke. Ustazah, kalau tidur giginya diadu terus berbunyi, apa betul mempengaruhi rezeki? Wallahu a'lam bishawab ya. Tidak ada itu ya. Ustazah, saya diamanahi teman masukkan uang di masjid, tapi saya bagi separuh untuk ngasih makan tukang. Apa saya dosa? Kalau itu adalah uangnya uang orang lain, itu otomatis tetap dosa. Kalau uang orang lain tuh sampaikan ke dia. Aku kasih sebagian untuk tukang ya, itu boleh. Tapi kalau mbak tilap aja, tentu itu dosa. Nggak boleh walaupun niatnya baik, caranya salah ya. Oke, Ustazah, iya. Apa mens cuman sehari, apakah boleh sholat? Dilihat 24 jam besoknya. Kalau ternyata dia cuman muncul 2 jam 3 jam, lihat besoknya ya. Ustazah, kalau qobliyah subuh itu sebelum adzan subuh atau setelah? Semua sholat sunat qobliyah itu adalah setelah azan. Ya, setelah azan. Jadi azan dulu baru kita bisa sholat qobliyah. Azan dulu baru kita bisa sholat qobliyah ya. Misalnya nih teman-teman ya, azan zuhur lalu baru kita kemudian setelah itu bisa qobliyah. Kalau belum azan belum bisa. Ustazah, iya apa aja yang membatalkan wudhu selain buang angin? Ya, keluarnya sesuatu dari dubur, kubur atau di antara keduanya. Menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kemudian tertidur lelap, nah itu membatalkan wudhu ya. Lelap, tidur banget itu wudhunya batal ya. Tertidur lelap ya. Ustazah, iya boleh tidak kita berdoa orang zolim ke kita agar mengalami apa yang kita rasakan? Memang doa orang yang dizolimi itu mustajab. Tetapi mendoakan orang lain jelek bukan sebuah kebaikan. Jadi doakan dia biar terbuka hatinya aja. Semakin kita doakan orang baik, semakin kita mendapatkan kebaikan yang sama. Oke.
Ustazah, apa benar ada yang bilang kalau udah menopause nggak pakai jilbab nggak apa-apa? Salah. Boleh nggak pakai jilbab kalau sudah pikun. Ya, kalau sudah pikun bisa. Jadi kalau mau buka aurat, pikunlah dulu. Karena akalnya udah nggak sempurna ya. Ustazah, iya, oke. Kit wudu pas enggak puasa tapi bayar fidyah. Apakah harus ganti puasa? Kalau Mbak cuman anak satu, anak dua, Mbak kodo aja Mbak. Ya Mbak kodo aja. Kalau anaknya satu, anaknya dua, kodo aja ya teman-teman ya. Kodo aja. Nah nanti kalau seandainya udah terlalu banyak anak tiap tahun hamil, nyusuin hamil lagi ya bolehlah fidyah. Karena kodo itu lebih baik daripada fidyah. Oke. Ustazah, oke. Aku sedekah subuh boleh nggak belikan makan kucing sendiri? Boleh ya. Oke, Ustazah, saya belajar ilmu agama sambil baringan cuci darah. Masya Allah. Semoga sehat ya, Mbak Lili aja ya. Oke, Ustazah, iya. Berapa batas sholat asar dan sholat subuh sampai cahaya merah muncul di atas langit? Ya, cahaya merah muncul di atas langit itu adalah batasnya. Ya, jadi jangan terlalu telat asarnya, jangan terlalu telat subuhnya. Ya, Ustazah, iya. Apakah bersentuhan wudhu dengan suami itu batal? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke ya. Ustazah, kayak gitu ya. Kalau batal wudhu, kentut cebok lagi nggak? Tergantung. Kalau kentut Mbak mengeluarkan cairan, itu tidak perlu cebok. Tapi kalau kentut Mbak cuman mengeluarkan angin, maka Mbak tidak perlu cebok. Kalau mengeluarkan cairan, ya diikuti oleh cairan kecil, itu ulang lagi ceboknya. Jadi tengok dulu kentutnya, kenali dulu kentutnya ya. Karena cebok itu bukan rukun wudhu ya. Nah jadi sebenarnya kalau nggak cebok nggak ada masalah. Yang penting tidak mengeluarkan sesuatu ya, karena kalau nyangkut khawatirnya ada najis di sana. Oke, siap Mbak Virgo. Ustazah, iya. Zikir biar hati tenang apa? Soalnya lagi masalah. Nah, bagus tuh Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Hati nggak tenang, minta dilapangkan. Lagi ada masalah, minta dimudahkan urusan. Hafalkan doa itu paling gampang di dunia itu doanya. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Jadi itu boleh ya. Ustazah, kapan pepasangan batu nisan? Bebas, tidak diatur dalam agama kita ya. Ustazah, oke, kalau daging akikah boleh dimakan, daging kurban boleh dimakan. Yang tidak boleh itu adalah daging kurban yang kita nazarkan. Kalau nazar semuanya harus kasih orang ya. Kalau mau makan daging yang lain ya, daging yang lain selain daging yang kita nazarkan. Oke ya. Ustazah, iya apakah KB tidak dibolehkan dalam agama? Tergantung. Bapak harus KB, ibu harus KB. Kalau nggak KB nanti hamil lagi. Kalau hamil lagi fisik ibu nggak kuat, harus diberikan jeda. Itu boleh. Tapi kalau sekedar KB aja tidak dianjurkan. Oke. Ustazah, iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Paham aku kecepatan? Enggak kan? Ustazah, kalau bangun pagi kesiangan jam 6 pagi, masih bisa enggak sholat subuh? Harus sholat subuh. Ya, walaupun tetap berdosa karena lalai, tapi harus. Kalau suami istri udah pisah rumah 3 bulan, apakah udah jatuh talak? Tidak. Kalau sekedar pisah rumah, itu tidak jatuh talak. Kecuali pisahnya itu suaminya ngomong talak. Kecuali pisahnya itu kitanya yang menggugat. Atau salah satunya murtad dan salah satunya meninggal. Tapi kalau cuman pisah doang, pengen rujuk, nggak perlu nikah. Karena itu bukan cerai. Paham teman-teman? Itu bukan cerai. Kecuali pisahnya suaminya ngomong talak. Ku talak kau, pisah dia 3 bulan, 4 bulan. Kalau udah di atas 3 bulan harus nikah ulang.
Kutalak kau, baru 2 bulan rujuk, boleh gitu. Jadi kalau berpisah tidak ada kalimat talak dari suami, tidak ada ucapan gugat dari kita, tidak dia itu adalah murtad, dia tidak itu meninggal, maka tidak perlu rujuk. Rujuk maksudnya itu sebenarnya baikan lah. Kalau rujuk itu kan kalau udah cerai, itu bukan rujuk, itu baikan lagi. Iya kan? Nah, paham ya? Oke, kecuali kalau dia udah ditalak. Kalau dia udah ditalak, aku talak kau, berpisahlah 4 bulan. Ya, kalau balik harus nikah ulang. Karena udah lebih dari masa iddahnya, ya. Ustazah, lagi wudu, mulut dan di hidung basuh enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Membasuh mulut dan hidung dalam wudu itu sunnah. Yang wajib dibaca dalam kalau rujuk itu baca syahadat lagi enggak? Enggak ada hubungan rujuk dengan syahadat. Allahu a'lam bishawab. Maksudnya gimana, Mbak? Oke, tadi yang wajib dibasuh saat wudu itu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib dibasuh saat berwudu, ya. Oke, tidak kumur-kumur, tidak masukkan air ke hidung, wudunya tetap sah. Cuman sayang saja, kenapa? Karena itu sunnah, ya. Ustazah, apakah orang yang sedang istihadah bisa ziarah ke kubur suami? Istihadah enggak masalah. Ustazah, salat asar di waktu maghrib bisa enggak? Karena perjalanan panjang, enggak boleh. Jamak itu tidak, telinga enggak wajib wudu. Telinga itu sunnah. Telinga itu bukan wilayah wajib wudu. Telinga itu sunnah saja. Oke, tadi ada yang nanya apa? Aku lupa. Oh ya, kalau jamak qashar dalam sholat, asar maghrib nggak bisa. Bisanya zuhur asar atau maghrib dan isya. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Kalau rujuk lagi itu nikah di depan penghulu lagi seperti pertama kali. Ya, kalaupun nggak penghulu undang aja ustadz yang datang ke rumah. Jadi talak itu kan ada 3 guys. Yang pertama adalah talak 1, yang kedua talak 2, yang ketiga talak 3. Talak 1 dan talak 2 ini sama. Namanya adalah talak rojai. Misalnya dia ngomong nih, ku ceraikan kau, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Ya aku nggak mau lagi dengan kamu gitu ya. Maka ini talak, berlaku talak 1 kalau dilakukan 1 kali. Berlaku talak 2 kalau dilakukan 2 kali. Talak 1 dan talak 2 dalam 3 bulan kalau mau rujuk nggak perlu nikah ulang. Tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan itu harus nikah ulang. Ya ada wali, ada saksi, ada mahar, ada laki-laki perempuan, ya kemudian ada ijab kabul. Ya kalau dia rujuknya setelah 3 bulan. Tapi kalau rujuknya dalam 3 bulan itu seperti orang yang bertengkar dan baikan aja. Nah itu ya cara rujuk. Nah beda dengan talak 3. Kalau talak 3 ini si istri harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus berhubungan badan. Setelah berhubungan badan tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan habis masa iddah baru bisa rujuk dengan suaminya. Susah kalau talak 3. Saya macet kalau macet sholat di mobil ya. Sambil macet itu pelan-pelan sholat di mobil atau minggir dulu sholat di trotoar, sholat di musola di tepi jalan. Jangan dilalaikan sholatnya, pokoknya kurang dari 85 km tidak bisa jamaah ya. Ustazah, iya, bolehkah sedekah subuh dikasih ke orang tua terus? Boleh. Tapi semakin banyak kita menyebar sedekah kita kasih ke orang tua, kita kasih ke teman, kita kasih ke orang susah. Semakin banyak orang yang merasa senang dengan sedekah kita, semakin berkala hidup kita. Ustazah, kalau sholat pikiran kemana-mana, nggak apa-apa. Yang penting lakukan rukunnya. Cuman usahakan ke depan lebih khusyuk lagi ya dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat itu ada beberapa cara. Pertama, usahakan untuk ngerti arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat itu kan nggak banyak. Hanya Al-Quran, hanya Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat. Kan cuman itu aja. Pelan-pelan tahu arti dari bacaan sholat kita ya. Ustazah, sholat pejam mata boleh nggak? Jangan. Sholat itu usahakan buka mata, buka bibirnya. Jangan tutup mata, tutup bibir. Makruh. Ya, makruh hukumnya.
Nah, kalau dia makruh itu efek sampingnya apa? Kalau dia makruh, sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Sholatnya sah tapi Allah tidak suka ya. Oke, Ustazah paham ya teman-teman ya. Ustazah, apakah karma itu ada? Nah, aku gak terlalu ngerti apa itu karma. Yang penting dalam agama kita cuman ada kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita. Apakah itu karma? Wallahu a'lam bishawab ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Iin ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa sholat itu hanya 2 rakaat? Sholat apa? Ustazah, kok sholat qobliyah subuh itu dilakukan selesai azan subuh atau belum azan? Selesai azan subuh lah teman-teman ya. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu. Qobliyah zuhur azan dulu. Ya, qobliyah isya azan dulu. Qobliyah subuh ya azan dulu teman-teman. Qobliyah itu setelah azan sebelum sholat fardu ya. Ustazah, boleh nggak saya qobliyah zuhur jam 1? Bisa, selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, azan zuhur 12.30. Teman-teman baru sholat jam 1. Ya, maka teman-teman boleh dulu qobliyah zuhur, baru sholat zuhur. Karena masih ada waktu sholatnya. Oke. Ustazah, iya, yang dimaksud tumak ninah dalam sholat itu apa? Tumak ninah itu diam sejenak, teman-teman. Contoh, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Nah ya, diam sejenak itulah adalah bagian dari tumak ninah. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah qobliyah fajar sama dengan qobliyah subuh? Ya. Ustazah, iya. Suami 2 kali ngusir istri tapi masih baik. Berarti kalau udah 2 kali berarti talaknya adalah udah talak 2. Berarti udah talak 2. Nggak boleh dia ngusir ketiga kalinya. Kalau dia ngusir ketiga kalinya takutnya talak 3. Talak 3 itu nanti mbak nggak boleh rujuk lagi dengan suaminya. Talak 3 itu si suami harus nikah dulu dengan istri, harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah mesti siap Mbak Kris, mesti duhul ya, mesti macam berhubungan badan. Setelah berhubungan badan cek hamil atau enggak. Kalau hamil itu tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau diceraikan nggak bisa balik. Oke? Ya, jadi pergi kau dari sini. Aku nggak mau lagi sama kau. Kita pisah aja lah. Aku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Itu jatuh talak ya. Ustazah suka lupa dengan sedekah subuh. Masih ingatnya pas siang. Masih bolehkah dengan niat yang sama? Boleh, tapi itu karena belum terbiasa aja. Usahakan nanti sedekah itu di waktu subuh. Karena malaikat turun di permukaan bumi di waktu subuh dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Apakah diusir itu talak? Talak itu ada 2 Mbak. Pertama talak sorih. Talak sorih itu talak yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Itu jatuh talak. Yang kedua ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang secara nggak langsung tapi sah dianggap sebagai talak. Ku usir kau, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi sama engkau. Atau dia telepon kita masing-masing aja lah. Atau istrinya bilang, aku urus surat bang. Dia selalu suaminya bilang, oke, uruslah nanti aku tanda tangan. Itu jatuh namanya talak kinayah ya. Talak kinayah ya teman-teman ya. Ustazah, ba'diyah dulu atau qobliyah dulu? Ya, qobliyah lah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu setelah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak diberikan kepada boleh nggak diberikan ke masuk kota amal masjid ya. Kalau teman-teman ke masjid sedekah subuhnya di masjid. Kalau teman-teman di rumah aja maka sedekah subuhnya boleh kumpulkan dulu di rumah ya kan. Boleh kumpulkan dulu di rumah ya 2.000 lalu teman-teman boleh serahkan doa Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dariku.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau istri bilang cerai tidak jatuh talak ya. Kalau istri bilang cerai tidak jatuh talak ya. Nah, istri itu kalau mau menceraikan dia mesti pergi ke pengadilan untuk menggugat. Nanti hakim yang menjatuhkan ya. Paham ya teman-teman ya. Oke. Saya pernah lihat kalau qobliyah subuh sebelum azan subuh. Ada ulama madhab yang menyatakan demikian. Nanti supaya antara azan subuh dengan qobliyah, antara azan subuh dengan iqomah dia tetap bisa qobliyah subuh. Tapi jumhur ada yang mengatakan sholat fajar itulah qobliyah subuh. Itu cuman ikhtilaf. Nah, aku biasanya menyampaikan bahwa fajar itu adalah qobliyah subuh. Ustazah, kalau mengusir istri dalam keadaan mabuk, kalau dalam keadaan mabuk atau pengaruh obat-obatan ya, mengusir dalam keadaan tidak sadar, kemudian paksaan, kemudian mengusir dalam kondisi tertekan, ditekan oleh orang lain, diancam oleh orang lain, itu tidak jatuh talak. Atau dia lagi mabuk dalam keadaan gila, tentu tidak. Atau dia terpaksa, itu ya, dipaksa oleh selingkuhnya, dipaksa oleh orang tuanya, itu nggak bisa. Ustazah, sedekah subuh maksimal jam berapa? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan di rumah 2000. Lalu kemudian kita keluarkan kepada yang berhak menerimanya. Boleh kasih makan kawan, traktir makan teman, kasih makan kucing, kasih orang tua, kasih anak. Pokoknya syaratnya untuk orang lain ya. Untuk orang lain dengan niat karena Allah, nggak boleh karena ingin pamer atau validasi, dan kemudian benar-benar tidak melanggar syariat. Artinya uangnya dari uang yang halal ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan setahun satu kali? Setahun sekali bisa, tapi aku nggak nyaranin. Pertama, kita nggak tahu usia kita. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu, kita khawatirnya memberi sedikit aja kita susah. Apalagi kalau udah numpuk sekian juta, ujung-ujungnya nanti beli handphone. Maka setan itu ada. Dan yang ketiga, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, maka memberikan itu harus dilatih terus. Kalau nggak dilatih berat ya. Maka kalau sekali setahun, ujung-ujungnya nanti kita nggak terlatih untuk memberi. Aku nggak nyaranin sih. Ustazah, iya. Oke, baiknya sedekah subuh itu dikerjakan antara azan subuh sampai habis waktu subuh. Itu bisa ya. Saja kalau arisan tapi pengen menang nomor 4, kalau sekedar pengen nggak ada masalah ya. Tapi kalau menggunakan cara-cara yang lain nggak boleh. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih tiap Jumat boleh. Itu jauh lebih bagus. Kumpulkan dulu di rumah, lalu serahkan setiap hari Jumat ya. Ustazah, apa boleh mandi junub dengan niat khusus untuk haid, junub dan nifas? Pertanyaannya gimana maksudnya Mbak? Itu semuanya mandi wajib Mbak. Semuanya mandi wajib. Nah, jadi niatnya sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Aman ya? Oke, tahajud terakhirnya jam berapa? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan, teman-teman masih bisa tahajud. Nah, sama dengan batas daripada witir itu juga adalah azan subuh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau lupa belum sedekah subuh dan ingatnya pas waktu duha, itu boleh nggak? Boleh, tapi bukan sedekah subuh lagi namanya. Kalau mau dinamakan sedekah subuh, maka teman-teman usahakan kumpulkan di waktu subuh. Itu karena belum terbiasa aja kok. Kalau udah terbiasa mah aman aja ya. Ustazah, oke, paham ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya nih hari ini belum. Besok coba lagi, lupa lagi, coba lagi. Kan latihan teman-teman ya. Ustazah, iya, diem ke mertua, takutnya sakit hati gimana? Mengurangi urusan, kalau kita terlalu sering sakit hati nggak apa-apa. Tapi tetap berbuat baik dan menjalin ukhuwah kepadanya. Ya, jadi nggak usah deket-deket banget, tapi tetap berbuat baik, tetap menyantuni gitu ya. Ustazah, iya. Oke. Alasan kenapa harus sedekah di waktu subuh? Tidak harus.
Sedekah subuh tidak harus. Sedekah subuh itu sunnah saja. Sedekah subuh itu lebih banyak pahalanya. Dan di waktu subuh, malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Oke, uang sedekah subuh dibelanjakan ke toko sendiri untuk Jumat berkah. Kalau dikasih ke orang makanannya nggak apa-apa ya. Ustazah, sedekah subuh nominalnya beda, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau bisa permanen dulu sampai istiqomah ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kalau teman-teman mau, ya kalau 2000 hari ini 10.000, besok 20.000, besoknya males. Ah kan kemarin udah 20.000 gitu ya. Dan salah satu cara untuk melapangkan rezeki adalah sedekah subuh, sholat duha, sholawat dan bekerja lebih rajin. Jangan lupa sedekah. Nah, sehingga rezeki kita kalaupun gak banyak, dia jadi berkah. Paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, bolehkah kita ganti-ganti outfit? Kadang baju himar, kadang baju muslimah biasa. Yang penting kerudungnya nutupi dada. Dan yang penting adalah pakai rok atau gamis yang terhampar ke bawah. Ya mau bentuknya sekarang ini adalah pakai kemeja, besok lagi macam gamis. Yang penting dia terhampar ke bawah dalam bentuk rok atau gamis. Oke? Paham ya? Gimana ya Ustazah, aku rambutnya panjang, kan gak boleh punuk unta. Gak boleh sampai di atas ubun-ubun ya. Sampai di atas ubun-ubun ya. Siap Mbak Nina ya. Ustazah, iya aman ya. Oke. Aman ya semuanya ya. Ustazah, sholat duha jam 7 boleh nggak? Sholat duha jam 7 kalau di tempat aku belum boleh. Tapi kayaknya di waktu Indonesia Timur boleh deh ya. Tergantung sholat duha di waktu masing-masing ya teman-teman ya. Oke, punuk unta tuh nggak boleh yang naik sampai ke atas ubun-ubun ya. Sampai ke Sidratul Muntaha, itu nggak boleh. Ya, oke, diikat ke belakang aja ya. Ustazah, iya. Kalau celana perempuan tidak bisa. Perempuan tidak bisa pakai celana ya, jadi mestinya terhampar kayak rok atau gamis. Boleh dibaca semua kitab tafsir dan semua ulama madhab sepakat perempuan itu mesti terhampar ya, bahannya bebas dalam bentuk rok atau gamis ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, orang marah sama kita jadi malas baikan karena dibaikin karena dibaikin dianya suka ngelunjak. Kalau memang ada orang yang seperti itu, usahakan untuk jangan dekat-dekat dengan dia. Ada beberapa orang yang teman-teman gak boleh terlalu dekat daripada pusing kepala. Yang pertama adalah orang fasik. Fasik itu adalah orang yang mana dia itu tahu dia salah tapi nggak mau ngaku salah ya. Nah, tapi nggak mau ngaku salah malah nyalahkan orang. Pusing guys. Yang kedua adalah orang yang suka gibah, karena suatu ketika kita akan digibahkannya atau kita yang diajaknya gibah. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh dekat dengan orang namimah. Namimah itu adalah orang yang bermuka dua. Ya, main ke sini, pergi ke sini, main ke sini, ceritakan ini, orang bertengkar gara-gara dia, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau kita ngumpulin, oke, maaf ya teman-teman yang nggak terbaca nih kecepatan ya. Ustazah, bolehkah seorang muslim pakai sulam alis? Sulam alis nggak boleh ya teman-teman ya. Sulam alis itu nggak boleh. Kenapa pakai bedak boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa sulam alis, sulam bibir, tanam benang itu nggak boleh? Karena dia permanen. Status hukumnya adalah syubhat ya. Status hukumnya adalah syubhat ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Sumini ya. Kalau udah terlanjur jangan lakukan lagi, oke. Ustazah, iya. Kalau zakat emas berapa ya yang udah disimpan 1 tahun? Kalau sudah 85 gram emas. Kalau sudah 85 gram emas ya, 85 gram emas. Kalau teman-teman udah punya emas setara dengan 85 gram emas, itu zakatkan. Misalnya nih teman-teman ya, 100 gram. Berapa harga emas saat itu? 2 juta kali 100 berarti 200 juta. Keluarkan 2,5 gram berarti 5 juta ya.
Jadi setiap sholat hapus semua ya make up kita. Tergantung. Kalau make upnya itu waterproof harus dihapus. Misalnya pakai maskara waterproof harus dihapus. Karena nanti air wudhunya nggak sempurna. Sementara wudhu yang sempurna itu menjaga sahnya sholat kita. Tapi kalau make upnya tidak waterproof maka teman-teman boleh tidak menghapusnya ya. Botok boleh nggak? Kalau dia perubahannya benar-benar serius menjadi lebih mudah kayak gitu dan menghilangkan model asli daripada muka kita itu nggak bisa. Tapi kalau detok udah pasti boleh ya. Detok udah pasti boleh mengangkat kotoran. Saranku teman-teman gitulah. Detok aja atau sekedar facial atau sekedar teman-teman pakai skincare atau lebih bagusnya itu minum kolagen ya. Kalau mau pengen lebih cakep dan jangan lupa jaga wudhu 24 jam kalau bisa. Kalau detok ya boleh ya. Oke, Ustazah bolehkah baca doa lunas hutang di tahiyat akhir? Lebih mantap baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat atau setelah sholat. Pakai celak. Celak itu apa? Celak itu apa ya? Aku tahu loh celak itu. Celak itu pensil alis kan ya? Celak ya. Pensil alis nggak masalah ya. Pensil alis nggak masalah. Sama, eyeliner juga sama. Eyeliner itu boleh. Ya cuma kalau dia waterproof nggak bisa. Harus dihapus ketika kita berwudu. Karena kenapa? Karena begini ya. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya maka akan berguguran dosa-dosanya di wilayah celak nggak masalah. Tapi celah nggak masalah, pensil alis nggak masalah. Maka akan berguguran dosa-dosanya di wilayah yang dia bersihkan. Makanya jangankan eyeliner yang waterproof, maskara yang waterproof, cincin aja ini harus dilonggar-longgarkan kalau berwudu. Jam tangan dibuka, se-waterproof apapun jam tangannya. Jam tanganku rata-rata waterproof dan nggak berani pakai. Takutnya air wudu nggak sempurna. Sementara kita pengen berguguran dosa daripada tangan, wajah, dan kaki kita. Ustazah, iya gitu ya. Duh, celak aja terbalik-balik ya. Celak tuh di bawah ya. Celak itu celak di bawah mata. Malah itu sunnah teman-teman. Ya cari celak yang teman-teman beli. Yang celak yang halal itu sunnah. Jadi kapan-kapan aku pakai celak ya. Biar terkejut teman-teman ya. Oke. Ustazah kalau henna ya nggak ada masalah lah. Kalau henna itu kan dia inai. Dia masuk ke dalam kuku. Nggak ada masalah. Kalau kutek sebenarnya boleh dipakai. Cuma ya itu tadilah. Ya, repotnya itu harus dihapus ketika kita mau ngambil wudhu ya. Kalau aku pakai celak, Ustazah. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, pakai pensil alis nggak pernah pakai aku. Aku pernah pakai pensil alis setua ini palingan dihitung 7 kali aja nggak cukup mungkin ya. Oke. Kelihatan lebih dewasa sebenarnya ya. Ustazah, iya. Saya suka banget bersolek karena suami sering tampil beda. Suka saya tampil beda. Yang penting tidak tabarruj ya, tidak berlebihan daripada lingkungan sekitar ya. Celak pensil buku. Nah, nanti aku coba beli pensil ya. Siap ya. Ustazah, kalau cukur alis, cabut alis nggak bisa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau punya emas ngumpulin puluhan tahun baru dapat 100 gram. Ya, apa harus dizakatin? Ya, terkumpul 100 gram, kemudian tak terpakai 1 tahun. Ya, tak terpakai 1 tahun, lalu kemudian teman-teman boleh tuh zakatkan. Ya, misalnya 100 gram. Coba ya 100 la haula wala quwata terbalik pula dia. Oke sebentar ya. Misalnya 100 gram gitu ya. 100 gram kali harga emas misalnya 2 juta. Ya kan cak-caknya lah pura-puranya. Ya berarti 200 juta kan. Maka kali 2,5%. 5 juta. Keluarkan zakatnya 5 juta. Ya kayak gitu namanya. Kalau yang nggak waterproof ya nggak masalah. Cuman kalau nggak waterproof kan kena keringat aja luntur dia ya kan. Oke, Ustazah, iya apa suka pensil alis banyak dan kawan-kawan ya. Oke, gitu ya. Nah, apalagi eyeliner boleh ya, tapi janganlah berputar-putar pula sampai ke sini eyelinernya. Oke. Ustazah, kalau pasang gigi karena takut gigi ganggu gigi sebelah, maksudnya gimana?
Kalau semir rambut warna hitam tidak boleh. Tapi kalau dia bigen, dia menutupi batang rambut juga nggak bisa. Kalau mau henna yang ada di Mekah, tapi kurang estetik sih. Oke, biarkan sajalah uban itu bersemayam dia di sana, karena dia akan menjadi cahaya di yaumil akhir, ya kan? Nah, kan pakai jilbabnya kan, nyali pun gayanya. Oke, nah yang udah terlanjur biarkan ya, nggak apa-apa ya. Ustazah, Ustazah aku pakai skincare aja, sama minum kolagen. Ustazah, iya, sebentar ya. Orang yang suka ada orang yang suka sindir saya karena amal kebaikan saya dikiranya sombong. Saya jadi ragu untuk beramal. Walikulli ni'matin mahsud, ya, bahwa setiap kita berbuat baik akan ada orang yang hasad. Makanya jangan lihat orang, Mbak. Ya, tetap berbuat baik. Nih aku ya, saya pastikan teman-teman yang masih mendengarkan kata orang, maka teman-teman tidak akan pernah bahagia ya. Oke, kalau kita melakukan kebaikan juga akan suka disali salahnya. Ya, kalau kita memiliki sesuatu juga akan sering dicari salahnya, teman-teman. Contoh, kita misalnya kaya gitu, lalu kita bersedekah. Apa kata orang itu? Wajar, dia sedekah, orang dia aja kaya, itu aja masih kurang kok. Kita miskin, sedekah, nggak tau miskin, uangnya udah dikasih orang, pantasan miskin ngasih-ngasih orang terus. Ya kan? Beli mobil baru, laju jalannya, hui, sombong kali, mentang-mentang baru. Beli mobil lalu lambat jalannya, mentang-mentang baru dilambat-lambatin biar dilihat. Ditutup kaca, oh sombong kali, masa tutup kaca. Buka kaca, oh Ustazah, iya siap Mbak Erni, agar hati tidak mudah sakit hati. Sebenarnya itu cuman bukan persoalan hati doang, tapi soalan psikologis ya. Intinya gini, aku pengen teman-teman itu memetakan mana hal yang pantas difikirkan, mana hal yang tidak patut kita fikirkan. Banyak hal teman-teman, contoh masalah, ada hal yang perlu kita selesaikan, ada yang hal cukup dengan diabaikan aja. Jangan ngilang lagi. Siap, oke. Siap Mbak Yayetri ya. Terus kemudian dalam kondisi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mesti petakan apakah sesuatu itu cukup dengan didiamkan aja. Nah, jadi aku begini ya. Aku pengen teman-teman itu mulai memfilter lingkungannya. Ketika teman-teman baperan, ini kalau ada, maka harusnya nggak boleh banyak teman, ya. Harusnya nggak boleh banyak teman, ya. Apalagi teman-teman yang pada akhirnya membuat kita itu sakit hati, ya. Tapi kalau kita itu misalnya tidak baperan, maka is okay, ya, is okay. Nah, cuman ada orang-orang yang sedikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, maka aku anjurkan gak usah banyak teman. Perbanyak ibadah aja di rumah, oke? Ustazah, besok hari Kamis saya puasa Daud, apakah bisa? Ya, kalau udah puasa Daud aja. Nanti kalau teman-teman Daud juga, Senin Kamis juga bingung, nanti bingung. Ya udah, kalau puasa Daud aja. Ya, nanti bingung nanti. Misalnya Selasa Daud, misalnya Rabu Daud, Kamis Senin Kamis, Jumat juga Daud, ujungnya berturut-turut, nggak boleh. Jadi tabiat dari puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah baca Yasin saat halangan. Kalau ada terjemahan masih bisa. Tapi kalau baiknya di handphone atau dalam hafalan aja. Ustazah, iya, aku banget baperan parah, capek sendiri. Baperan itu nggak cuma tersinggung, guys. Baperan itu contohnya people pleaser. People pleaser tuh kayak gini. Hey, yuk kita ke rumah aku yuk. Aduh, aku nggak bisa. Masa kamu nggak bisa sih? Sombong banget. Terus kita pergi. Karena dia. Itu juga nggak boleh. Harus berani berkata tidak. Berani berkata enggak. Harus, aku nggak bisa. Aku lagi capek. Terus aku pengen di rumah. Kayak gitu misalnya. Kalau anak-anak muda kayak gitu, dia tuh banyak yang toksik gitu. Hey, nongkrong yuk. Aduh maaf aku nggak bisa, sombong banget sih. Ayolah, ujung-ujungnya dia pergi. Padahal dia nggak mau, ya. Jadi lakukan sesuatu karena kita mau, bukan karena orang lain mau. Oke? Ustazah, siap-siap ya Mbak Pangresa. Ustazah, bolehkah kita minta tolong Pak Ustadz untuk bertawasul karena kurang hafal dengan bacaan doanya? Boleh, minta doa kan? Contoh misalnya, Ustadz doakan anak ya supaya lahirannya itu lebih lancar. Boleh. Ustazah, ada orang yang taat ibadah tapi ucapannya suka menyakiti hati orang lain. Idealnya adalah aqimus sholah wa atur zakah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Idealnya adalah ketika kita banyak ibadah, kita harus terhindar dari perbuatan keji.
Cuman tidak selamanya orang yang banyak ibadah, dia juga akhirnya baik akhlaknya. Enggak selamanya. Ada orang yang punya ilmu, akhlaknya juga hancur. Itu bukan karena itu parah itu. Apalagi kalau dia nggak ibadah, mungkin lebih parah hidupnya. Jadi nggak usah, udah abaikan aja orang itu. Yang penting berusaha mungkin kita ini ibadahnya baik, akhlaknya baik. Udah belajar pelan-pelan, ibadah baik, akhlak baik, ibadah baik, akhlak baik ya. Kalau memang kita ada lihat orang berilmu, tapi omongannya nyakitin, ya itu kadang-kadang ilmunya banyak tapi sekedar nafsu intelektual ya, tidak untuk mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa dulu waktu muda aku rajin berdebat. Aku rajin berdebat. Dulu itu nggak ada pernah kalah debat gitu. Mau kontestasi gagasan apapun, ayo. Mau berbantah-bantahan, ayo. Akhirnya aku sadar, ternyata perdebatan, walaupun tujuannya mencari kebenaran, ujung-ujungnya adalah validasi, merasa lebih pintar, merasa menang mengalahkan orang lain. Sejak itu udah, aku nggak mau lagi perdebatan, karena perintah Allah kan wajadilhum billati hiya ahsan, ya kan? Sekedar berbantah-bantahan dengan cara baik-baik, tidak boleh menghina, menghakimi, menilai. Karena ternyata sewaktu aku jadi aktivis Islam, kok sesama orang Islam saling berbantah-bantahan. Oh ternyata hanya validasi biar dianggap pinter, dianggap bisa menyerumpuhkan kawan. Padahal kawan tuh Islam juga. Nah itu na'udzubillah ya. Udah lewat tuh masa-masa aku seperti itu ya. Jadi kalau sekarang aku ngelihat ada orang yang berbantah-bantahan, aku cukup bilang oh itu aku dulu kayak gitu ya. Karena itu eskalasi. Oh ternyata kalau berbantah-bantahan itu nggak ada gunanya. Dia juga nggak menerima kebenaran. Aku juga akhirnya merasa paling benar dan itu merusak hati. Dalam hal apapun jangan berbantah-bantahan ya. Itu dulu lah waktu aku masih S1, waktu masih muda lah ya kan. Nah sekarang sudah lebih slow down ya. Ustazah, akikah dulu atau kurban dulu? Beda. Terserah aja mau yang mana. Akikah dulu boleh, kurban dulu juga kan boleh. Bebas aja ya. Ustazah, iya ada orang yang udah aku jawab loh, ibu 3 anak ya. Oke aman ya. Ustazah, qobliyah asar sebaiknya 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh aja dua-duanya ya. Ustazah ya, kenapa saya suka sedih? Tapi aku juga nggak ngerti itu kenapa ya. Izin minta maaf, bukan cuma Mbak. Orang yang merasa sedih saat nggak ada masalah apa-apa, maaf ya Mbak. Orang yang merasa galau padahal nggak ada masalah, izin mohon maaf, aku yakin bukan Mbak doang. Kalau ada orang yang merasa sedih, suka baper, risau, padahal nggak ada masalah, izin minta maaf, ada kemungkinan itu tanda diangkatnya berkah dalam hidup kita. Orang yang diangkatnya berkah itu adalah orang yang dia tidak punya masalah, tapi dia risau terus. Nah, maka keberkahan itu harus diambil, keberkahan itu harus dicari, keberkahan itu harus direnggut. Ya, diperjuangkan dengan cara perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang bisa memotivasi, ya, sehingga kita jauh lebih tenang hidupnya, ya. Aku selalu maintenance untuk tidak usah memikirkan banyak hal ya teman-teman ya. Kalau sedih ucapkan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kalau ada hal yang bisa kita kerjakan, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Semakin kita banyak menyibukkan diri, semakin kecil kemungkinan kita merasa sedih. Kenapa nggak sempat gitu? Nggak sempat kita sedih gitu ya. Nggak sempat. Sehingga kita jauh lebih sehat ya. Oke, Ustazah, kalau keputihan sah nggak dibawa sholat? Kalau teman-teman lagi keputihan, itu teman-teman harus cebok dulu. Dan nanti tidak boleh dipakai lagi celana itu. Ya, pokoknya setiap keputihan itu harus tidak pakai celana itu. Hanya saja keputihan itu harus disembuhkan. Ya, karena dia hormon, tingkat stres, faktor makanan. Orang kan keputihan nggak seumur hidup kan, disembuhkan ya. Aku suka baper zah, nggak boleh. Nggak boleh, baper itu nggak boleh, nggak dibalas chat baper, terus temannya nggak balas chat baper, habis energi kita, iya kan? Berbaik sangka saja apapun yang terjadi, oke? Nah, siap ya teman-teman ya, oke? Ustazah, iya, sebentar ya. Sholat Isya boleh nggak dikerjakan di jam 1 atau jam 2? Sholat Isya itu boleh dikerjakan di tengah malam, tapi itu kalau dalam keadaan tertidur. Kalau disengaja nggak boleh, karena dia lalai berarti. Ada orang yang suka menggabungkan sholat Isya dan tahajud di satu waktu di sepertiga malam terakhir. Nanti ajalah aku sholatnya tengah malam, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, tabiat sholat Isya itu di awal waktu, sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu.
waktu ya. Jadi nggak bisa sering-sering ya. Ustazah, siap Tasikmalaya, boleh. Kita cuman ngobrol santai aja. Temanya malam ini kebaperan. Canda ya. Oke. Ustazah, uang arisan boleh nggak dibelikan daging kurban? Boleh sekali, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Tolong disebutkan niat sholat qobliyah ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak gitu aja ya. Ustazah, makasih ilmunya. Sama-sama. Thank you juga udah nemenin hari-hari aku ya. Tadi aku juga kehilangan teman-teman loh. Iya kan. Tapi aku harus mengerjakan pekerjaan lain tadi ya teman-teman ya. Oke, karena sudah lama tertunda ya udah aku fokuskan dulu. Sekarang udah selesai dan aku comeback. Ditinggal setengah hari aja sampai tanya-tanya apa HP ku error. Ada yang DM, Ustazah apa HP ku error, apa kok Ustazah nggak ada. Kok error ya doa HP ku ya Ustazah. Kok nggak bisa ya, nggak ada Ustazah sampai dikira error coba. Ya Allah Karim ya. Oke, Ustazah, iya sama-sama ya ibu 3 anak ya. Ustazah, boleh tidak uang sedekah subuh dipakai untuk apa tadi, anak? Boleh aja ya. Iya gitu ya, dipakai untuk anak boleh ya. Ustazah, sholat fajar sama qobliyah subuh sama ya, sama aja. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan fajar itu adalah qobliyah subuh, tapi pada dasarnya dia sama. Selagi masih ada waktu fajar masih bisa ya. Apa arti kurban buat orang meninggal apa zah? Kalau orang tua itu meninggalkan wasiat, boleh berkurban atas nama dia, bahkan wajib. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka teman-teman ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi paling bagus teman-teman berkurban atas nama diri sendiri, nanti doakan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Ya Allah, saya berkurban, dapatlah pahalanya bapak saya, atuk saya, emak saya, dan lainnya. Oke, sama-sama teman-teman sehat juga ya. Ustazah, gimana cara ganti puasa ibu hamil dan menyusui yang sudah lama nggak diganti? Kalau dia sanggup kodo, dia kodo. Kalau nggak sanggup kodo, dia fidyah. Tapi ada pendapat yang menyatakan kalau udah lewat tahunnya harus dua-duanya, kodo dan fidyah. Fidyah itu memberi makan 1,4 kg beras untuk 1 orang 1 berpuasa. 1 hari tidak berpuasa. Berarti 1,4 kg beras kali 30 hari misalnya. Ya, berapa? Pergi ke minimarket. Bang, beli 1,4 kg beras kali 40 hari. Kenapa? Aku 40 hari nggak berpuasa 2 tahun lalu. Kata Ustazah mesti fidyah. Kasih ke fakir miskin. Oke. Ustazah, sedekah subuh untuk belikan tas anak boleh nggak? Sebenarnya boleh, nggak masalah. Belikan baju teman, belikan tas anak. Yang penting untuk orang lain. Yang penting untuk orang di luar kita ya. Oke, atau belikan kado teman, it's okay. Iya, Ustazah, apakah sholat duha dan tahajud langsung bisa 4 rakaat? Sebenarnya bisa ya. Ngasih tahu lah Ustazah, kami jadi nunggu-nunggu. Iya, tadi mendadak aku ada kerjaan yang kalau ditunda nanti makin deadline. Nggak apa-apa ya, ditinggal sekali-kali ya anak-anak ya. Baru sehari aku hilang, tadi pagi masih ada. Kasih tahu lah Ustazah, kami cari-cari. Iya, ya mumpung tadi bisa diselesaikan, timnya cukup, orangnya cukup, aku selesaikan dulu ya. Oke, kena marah pula aku malam ini pun. Oke, gitu ya. Ustazah, aku mau cerita apa ya tadi teman-teman ya? Lupa aku ya. Tengok-tengok nggak ada, kasih tahu lah Ustazah, pusing kami katanya. Tuh. Iya benar-benar ya. Oke, coba sampai di mana tadi lupa udah. Ustazah, oke, sholat duha 4 rakaat, kemudian sholat tahajud 4 rakaat sekaligus boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Iya Mbak Melia, jadi boleh aja. Cuman sebenarnya qiyamul lail masna. Dalam dalil dikatakan kalau mau sholat malam itu 2 rakaat cukup ya teman-teman ya. Tapi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam boleh sih ya. Kalau sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, nggak pakai tahiyat awal. Rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya.
Tapi bagusnya sih dua-dua aja lah. Daripada bingung nanti teman-teman lupa rokaat terus. Sedangkan dua-dua aja lupa juga rokaatnya, ya kan? Ustazah, oke, jangan ngilang-ngilang lagi ya Zah. Iya, dalam 2 tahun baru sekali aku ngilang ya. Oke, Ustazah, oke, bayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusui diganti uang boleh nggak? Sebenarnya afdolnya dalam bentuk makanan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan fafidiyatun to'amu miskin. Ya Mbak Tati ya, fafidiyatun to'amu miskin. Bentuknya adalah makanan. Harusnya dalam bentuknya adalah makanan ya teman-teman ya. Dalam bentuk makanan ya. Oke siap ya. Tapi kalau mau pakai uang Imam Hanafi menyatakan boleh. Tapi kalau tanya aku saran aku makanan ya. Karena dalilnya kan jelas ya. Ustazah tadi penjelasannya gimana kurban atas nama orang yang meninggal? Boleh ya teman-teman ya. Nah atas nama orang meninggal caranya gimana? Apa penjelasannya? Pelan-pelan ya. Ini maafin ya kalau nggak kebaca aku jelasin dulu ya. Jadi kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau orang itu tidak meninggalkan wasiat ya, maka ada pendapat dua ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Ada yang mengatakan tidak boleh karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Jadi sebenarnya boleh. Aku nggak bisa bilang nggak boleh karena ada ulama dari mazhab Syafi'i yang juga membolehkan. Tapi kalau teman-teman mau, ada baiknya berkurban atas diri kita. Lalu kemudian pahalanya didoakan berkurban, pahala kurbannya untuk orang lain. Itu boleh. Oke? Menurut Imam Nawawi, menurut fiqih sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa kita itu boleh mewasilahkan amal kita untuk orang lain. Ya, mewasilahkan bacaan Quran kita untuk orang meninggal, kurban kita doakan untuk orang meninggal, sedekah kita doakan untuk orang meninggal, itu boleh teman-teman ya. Ustazah, iya, apakah setelah tahajud apakah wajib tilawatil Quran? Tidak wajib teman-teman ya. Yang namanya baca Quran itu sunnah ya, dia tidak sampai ke dalam tahap wajib ya. Ustazah, bagaimana kita sedekah subuh yang selalu sholatnya di rumah? Ambil celengan atau tupperware atau gelas ya, masukkan aja di rumahnya di waktu subuh. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Jadilah dia tabungan sedekah subuh. Lalu kemudian sedekah ini sekali seminggu, sekali sebulan ya, kita sedekahkanlah dalam bentuk makanan kasih tetangga, dalam bentuk pakaian kasih teman, dalam bentuk traktir makan kawan, dalam bentuk kasih fakir miskin. Coba deh lakukan, berubah nanti nasibnya. Udah banyak teman-temanku yang gak mau sedekah subuh, sekarang mengamalkan berubah. Usahanya naik, jualannya laku, kemudian dia jadi naik jabatan. Bukan ingin itu, bukan. Tapi gimana pun kalau kita bersedekah di waktu subuh, itu pahalanya berlimpah dan berkah. Dan kemudian akan dapat kebaikannya untuk kita. Kita sedekah itu bukan ingin kaya, tapi sedekah itu otomatis akan membuat hidup kita menjadi berkah, ya kan? Berkah dia, udah pasti, nggak mungkin nggak kalau niatnya karena Allah. Oke, Ustazah, dia nanti dikeluarkan setiap minggunya. Ustazah, kalau pakai botol aqua, nah susah nanti ngeluarkannya. Pas ngeluarkannya susah nanti begini-begini nanti. Jangan pakai botol aqua lah. Pas mau ngeluarkannya susah, jukil balik dua botol aqua. Oke, Ustazah, batas sedekah subuh mana yang didulukan? Bagusnya sedekah subuh mana yang didulukan? Jika ada ibu dan saudara perempuan yang kekurangan, bebas Mbak. Bebas aja, mau Mbak kasih orang tua, mau Mbak kasih siapa-siapa, kayak gitu ya. Atau sedekah subuh untuk kaleng lazis, jadi nggak jadi masalah ya, is okay ya. Nah, atau kasih tip ojol ya, parkirnya lebih banyak gitu kan. Nah, insya Allah nggak berasa kok teman-teman. Kalau 22.000 berarti sebulan tuh 60.000. 60.000 bagi kita kecil, bagi orang itu besar teman-teman ya. Bisa makan dia itu seharian ya. Oke, jadi nggak apa-apa, sedikit aja dulu. Tapi berubah nanti itu ya. Berubah nanti insya Allah ya. Nah jadi gitu ya. Ustazah, meninggalkan wasiat gimana maksudnya Zah? Ya tinggalkan aja wasiat dalam bentuk warisan dan lainnya ya. Ustazah, hukumnya wanita minta cerai terus menerus tapi laki-lakinya nggak mau cerai.
Kalau cerainya serius nggak usah diminta sama suami. Kalau cerainya serius perginya ke pengadilan. Buka dari Senin sampai Jumat sampai jam 3 pelayanan dari jam 8 pagi. Kalau cuma minta cerai sama dia nggak mau. Tapi kalau serius ini bukan rekomendasi ya guys. Ustazah di live merekomendasikan gugat cerai, bukan. Kalau serius itu nggak bisa minta ke laki-laki, nggak akan selesai. Selama dia nggak mau nggak jatuh talak. Karena perempuan itu kalau mau gugat dia harus ke pengadilan ya. Ustazah, sedekah subuh pengen punya keturunan, bisa. Namanya adalah wasilah. Ya Allah, saya sedekah subuh. Dengan sedekah subuh ini, apa namanya tadi? Dapatlah saya keturunan seterusnya ya. Aku sering nemenin teman-temanku yang sedekah ke panti karena alhamdulillah aku punya banyak link panti asuhan yang untuk dibantu di kota ini. Nel, aku nggak punya keturunan, ya udah caranya gimana? Aku mau sedekah deh, yuk temenin ke panti. Kita pergi ke panti. Saya bilang saya mau panti bu, teman saya ini belum punya keturunan, minta doa semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah, ya akhirnya punya keturunan dan seterusnya, gitu kan? Kita kan cuma usaha, ya kan? Nah, Ustazah setiap sholat tahajud apakah harus baca doa tahajud? Enggak. Doanya bebas aja teman-teman ya. Ustazah, oke, wasiat kurban tadi loh. Iya, wasiat kurban itu gini. Nanti kalau mak meninggal kurbankan atas nama mak ya nak. Oh, mati. Nah, berarti dia berwasiat itu mbak. Ya kan, dia berwasiat. Maka anak yang tadi mendengarkan orang tua ngomong kayak gitu, berarti wajib dia berkurban atas nama orang tua. Apakah pakai uang orang tuanya atau pakai uang dia? Ini udah detail kali guys, sampai aku contohkan. Nah, udah sakit-sakit dia gini ya. Nanti kalau mak mati ambil uang dalam toples. Ada 3 juta. Itu kurbankan nanti atas nama mak ya nak. Tuh mati dia. Udah wajib lah tuh. Ya kan, wajib lah tuh, biar paham kan, sampai paham kan guys. Nah kayak gitu, itu mati dia, itu kurban lah atas nama dia, wajib jadinya. Tapi nggak boleh kita makan tuh daging kurbannya. Ya artinya kita suruh bilang sama Pak Panitia, Pak Tia, ini daging kurban, kasih semua sama orang, tidak boleh saya makan. Nanti saya dapat kupon kurban yang lain, kupon kurban yang lain, kayak gitu ya. Boleh makan daging, tapi kan daging orang lain gitu. Udah paham dah? Nah kalau udah dipahamkan itu sepaham-pahamnya udah aman tuh, mati dia dah. Ustazah, iya. Batas waktu sholat subuh jam berapa? Jamnya nggak tahu kita, karena jam itu kita beda wilayah. Aku di Riau, teman-teman di mana gitu. Intinya batas waktu sholat subuh itu saat cahaya merah itu di langit. Cahaya merah, matahari udah mau muncul, itu udah nggak bisa sholat subuh. Tapi kalau ketiduran tetap wajib sholat jam berapapun teman-teman kebangun ya. Ustazah, doa dan zikir setelah sholat witir bebas aja ya. Oke, Ustazah, mandi wajib dengan air hangat bisa, asal tidak masak ya. Ustazah, kalau sedekah disumbangkan ke perkampungan boleh ya. Sedekah dikurbankan di perkampungan, diserahkan ke perkampungan boleh. Ustazah, kurban belum akikah nggak apa-apa mbak. Ya kurban aja, nggak ada masalah. It's okay ya. Nah karena itu 2 hal yang berbeda ya. Dan dua-duanya tidak wajib. Akikah itu tugas orang tua. Kurban itu tugas kita. Ya sudah, kita kurban saja. Kalau kita kaya, Imam Hanafi menyatakan wajib. Walaupun yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, jika madu, nanti aku jelaskan soal madunya ya. Ustazah, iya, bolehkah cemburu sama saudara yang bolak-balik pergi haji dan umroh? Kok aku nggak dibawa? Nggak boleh. Ya, kalau cemburu aku pengen umroh kayak dialah, itu bisa. Tapi kalau seandainya kok madunya berbusa? Nanya madu. Madu berbusa itu karena dia asli, dia tidak dimasak. Madu menggelembung itu karena dia asli, ada enzim diastase dari perut lebahnya. Justru madu berbusa itu madu yang baik ya. Jadi aku jawab madu guys ya. Oke, nanti madu aku jelasin ya teman-teman ya. Oke, boleh? Boleh ya. Terbaca pula ya. Oke, gitu ya. Nah, oke, kita yang lain dulu ya, teman-teman ya. Jadi nggak masalah, nanti aku jelasin. Madu berbusa itu tanda dia asli. Karena dia tidak dimasak, kecuali masuk apotik dia udah dimasak. Oke, kita lanjut ya. Nanti jam 9-an aku jelasin. Ustazah, iya. Hukumnya makan daging kurban atas nama sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau sekedar kita berkurban dan kemudian kita makan daging kurbannya nggak apa-apa. Yang tidak boleh kita makan itu adalah
kalau kita itu bernazar. Misalnya nih, aku kalau lulus PNS tahun depan aku berkurban. Jadinya kan dia namanya jadinya adalah nazar. Maka tidak boleh kita makan. Harus bilang ke panitia. Mbak Tia, Mbak Tia, Mbak Tia gitu. Mbak panitia, apa tuh? Ini saya untuk nazar ya. Nanti saya ada kupon, ini saya nggak usah dapat daging kurbannya. Nggak boleh, karena dia uang nazar. Maka kita hanya boleh makan daging yang lain. Ustazah. Oke, kalau sholat pakaiannya daster lengan pendek, selagi benar-benar tertutup mukenanya, nggak jadi masalah ya. Selagi benar-benar tertutup mukenanya ya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Semut nanti aku jelaskan ya. Ustazah, kalau kurban tadi diam berhutang, maksudnya kurban diam berhutang gimana? Oke, Ustazah, apakah boleh sedekah subuh untuk bayar uang anak sekolah? Bisa, tapi kalau bisa kemanapun teman-teman ingin melakukan, sedekah, kalau bisa uangnya diganti-ganti ya. Kalau bisa uangnya diganti-ganti ya teman-teman ya. Diganti-ganti diberikan kepada orang yang berbeda. Karena semakin banyak orang yang terserahkan karena uang kita, semakin berkala hidup kita ya. Ustazah, oke gitu ya. Kemudian apalagi, Ustazah, bolehkah syukuran PNS dan barengin dengan akikah? Nggak masalah. Kan yang penting dagingnya diberikan kepada orang ya. Ustazah, iya. Bolehkah berkurban atas nama orang tua yang meninggal? Boleh. Tapi kalau mau lebih bagus, kurban aja atas nama Mbak. Nanti Mbak doakan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Oke, Ustazah, dulu waktu hamil cuman bayar fidyah. Kalau Mbak dulu nggak mampu kodo ya nggak apa-apa. Tapi yang hamil-hamil ini guys, yang hamil-hamil coba kumpul. Kalau anaknya 1, anaknya 2, teman-teman fokus aja lah dengan kodo. Bisa itu insya Allah ya. Kodo aja dulu, itu jauh lebih gampang ya. Ustazah, apalah nih ya. Kenapa sih ada orang yang jahat sama Ernie? Curhat pula ya kan. Oke Ustazah, iya sebentar ya. Saya punya utang cicilan di bank, sekarang ada dana. Mana ikut kurban atau bayar hutang? Kalau teman-teman punya uang hutang cicilan yang sifatnya riba, ada baiknya lepaskan dulu ribanya. Teman-teman, serahkan dulu uangnya untuk membayar pokok ribanya. Sehingga ribanya jadi berkurang. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. So, kalau yang ada hutang riba, segera ganti hutang riba itu. Atau teman-teman punya aset, jual asetnya untuk kemudian teman-teman membayar hutang ribanya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya akikah boleh dimakan, tapi kalau kurban nazar tidak boleh ya. Ustazah, iya oke sebentar ya. Orang meninggal sering datang dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa mengartikan mimpi ya teman-teman ya. Kita tidak bisa mengartikan mimpi. Yang paling penting adalah kita kalau mimpinya mimpi buruk, kita menghadap ke kiri meludah 3 kali. Puah puah puah. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, segera ceritakan ya supaya jadi doa. Ustazah, apakah anak yang ibunya meninggal termasuk anak yatim? Dia termasuk anak piatu ya. Ustazah, iya, bolehkah pakai sampo pewarna rambut? Jangan, apalagi warna hitam, haram ya. Ustazah, baik kurban atau akikah? Bebas aja. Kurban dulu boleh, akikah dulu juga boleh. Bahkan Imam Romli mengatakan boleh dua-duanya, tapi aku nggak mengancurkan karena itu dipertentangkan oleh sebagian ulama. Ustazah, iya, bolehkah saya kirim baju buat almarhum anak saya yang sudah meninggal? Bolehkah saya kirimkan baju buat bayi? Loh, dia udah meninggal. Nggak usah dikirimkan ke dia, Mbak. Maksudnya gimana? Pertanyaannya coba dibantu ya. Niat ganti puasa. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Ustazah, ada tetangga yang sombong. Jaga jarak sama orang itu. Harus.
harus tidak berdosa. Harus, tapi kalau ketemu tetap sapaan ya. Karena semakin dia menyombongkan diri kepada kita, semakin besar dosanya. Sehingga kita harus melepaskan dia dari dosa itu. Oke? Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Saya mau tanya, saya kan ngekos. Kalau menjemur baju di dalam kamar kos boleh nggak Zah? Menjemur baju dan membiarkan semalaman yang makruh ya, yang makruh. Kalau di dalam kamar dia semacam tidak sehat aja sih. Itu aja resikonya ya. Ustazah, bolehkah berkurban atas nama suami istri? Satu kurban satu nama. Nanti orang yang berkurban namanya nama siapa? Misalnya 3 juta nih. Namanya nama siapa? Kalau atas nama suami, maka suami yang dianjurkan untuk tidak mencukur rambut, memotong kuku, potong kumis dan jenggot selama 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nanti si suami mendoakan pahalanya untuk istri ya. Jadi nama siapa? Nama siapa yang berkurban? Maka yang berkurban itulah yang mendoakan pahalanya untuk orang lain. Dan yang berkurban itulah yang kemudian tidak dianjurkan potong kuku dan potong-potong di 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Ustazah, iya, apakah sholawat kepada baginda Nabi harus diawali dengan bismillah? Tidak harus ya. Kalau tidak harus ya nggak harus lah teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau gadai itu termasuk riba nggak? Tergantung ya. Tergantung kalau gadainya ada dendanya, kalau kita nggak sanggup bayar yang kita gadaikan dia ambil, uang yang udah kita kembalikan nggak dia kembalikan, itu riba. Tergantung bentuk gadainya ya. Karena gadai itu idealnya tidak pakai denda. Dan kalau kita nggak sanggup bayar, maka itu bisa dia tetap harus kembalikan uang yang telah kita serahkan walaupun pada akhirnya dia ambil gadaiannya. Ya, instrumennya harus hati-hati kalau gadai menggadai. Kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman mau ya teman-teman jual aja daripada gadai yang riba. Ustazah, kalau tabungan kurban hukumnya boleh, nggak jadi masalah ya. Yang penting jangan ada riba di dalamnya ya. Ustazah, iya. Kalau seandainya kita nazar kepada anak yatim piatu, tapi anak piatu yang lebih membutuhkan, itu gimana Zah? Nggak ada masalah, it's okay ya. Ustazah, maksudnya jika saya sedekah baju bayi dengan niat buat almarhum anak saya, boleh nggak masalah ya. Ustazah, berhutang untuk menjamu saudara atau tamu boleh nggak? Jangan ya, semampunya saja. Kita untuk menjamunya bisa dengan akhlak, bisa dengan apa yang ada. Jangan sampai berhutang. Kalau berhutang, takutnya teman-teman nggak terbayar hutangnya. Ujung-ujungnya apa? Dosa tidak membayar hutang lebih besar daripada pahala ngasih makan tamu tadi. Nggak balance dia, dosa dan pahalanya. Oke. Ustazah, kredit rumah apakah termasuk riba? Jelas. Pertama, dalam angsurannya ada bunganya. Yang kedua, kalau nggak sanggup bayar ada dendanya. Yang ketiga, kalau seandainya kita tidak mampu membayarnya, maka rumah kita dia ambil dan uang yang udah kita setor dia tidak kembalikan. 3 unsurnya. Pertama, di dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, di dalam kita tidak mampu membayar, kita kena denda. Ada bunganya lagi. Dan kalau teman-teman gak mampu bayar, maka mobil teman-teman, motor teman-teman, laptop teman-teman, rumah teman-teman ditangkapnya, diambilnya. Dan angsuran yang udah kita berikan, itu dia tidak kembalikan. Gharar. Karena sebenarnya hutang piutang itu boleh. Tapi kalau menyusahkan kayak gitu, dia tidak hutang piutang yang benar. Karena konsep hutang itu adalah ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Kalau itu konsepnya bukan tolong menolong. So, lifestyle cash ya teman-teman ya. Tahan diri untuk tidak berhutang. Oke. Apakah nge-lag? Ustazah, oke. Nah, Ustazah, janda mati. Gimana caranya melepaskan orang yang suka agar nggak menyakiti, sedangkan saya nggak ingin berpacaran. Saya janda mati, bagaimana cara melepaskan orang yang suka agar nggak menyakiti, sedangkan saya nggak ingin berpacaran? Ya udah nggak usah ketemu orangnya, nggak usah dibalas ya. Membalas chat orang juga bukan kewajiban ya. Nah ditahan ya, jangan ya, move on, keep moving ya.
Oke, gitu ya. Nggak usah ada pikiran kalau kita nggak balas berarti kita nyakitin dia. Kalau kita nggak balas berarti nanti dia akan sedih. Kalau kita nggak balas nanti dia meme. Nggak ada itu ya. Udah. Nggak boleh namanya pacaran. Kalau pacaran itu dosa. Wala taqrabuz zina. Itu adalah bagian dari zina kecil. Paham ya? Ustazah, 12 juta belum wajib zakat Mbak Puji. Di atas 13 juta wajib zakat ya Mbak Puji ya. Ustazah kerja di properti. Kalau dia mengarahkan orang kepada kredit berarti dia berta'awun. Dia bertolong menolong dalam keburukan. Kalau bisa ganti pekerjaan ya. Oke gitu ya. Apa ya? Gitu ya. Ustazah, kapan waktu sholat syuruk? Lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat kayak biasa kayak sholat subuh ya. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, ada orang malas sholat tapi baik hatinya. Tapi ada yang gak giat sholat tapi jahat suka gibah. Lebih baik yang mana? Lebih baik sholat tapi masih gibah daripada tidak sholat tapi baik. Karena yang pertama kali diukur adalah sholat kita. Jadi teman-teman na'udzubillah mau berzina, mau buka aurat, mau jungkil balik, mau minuman keras, sholatnya tetap wajib. Oke, sholatnya tetap wajib. Persoalan ada orang sholat tapi dia masih jahat, itu soal proses. Iya kan? Nah, tapi kalau seandainya ada orang baik gak sholat, ya kalau kita benarkan itu berbahaya ya teman-teman ya. Non muslim itu baik semua tapi gak sholat, ya kan? Nah, jadi lebih baik nih sholat ini, walaupun masih jahat, ya kan? Wah, gitu ya. Perbaikan itu kan soal proses, oke? Ustazah, iya, kalau suami punya hutang, apa istri wajib bayari hutangnya? Sedangkan hutangnya buat main slot, nggak usah bayar, nggak usah bayar. Ya, ketika teman-teman membayarkan hutang ribanya atau hutang judinya, teman-teman bertahun tuh bertolong dalam keburukan. Suruh dia tanggung sendiri, dosanya tanggung ya, bayarannya tanggung. Kalau dibayarkan mana ada efek trauma dia, main terus nanti dia. Ya, nah gitu ya teman-teman ya. Makanya ada beberapa orang yang kita tidak boleh hutangkan kepada dia guys. Pertama, orang yang berhutang untuk yang haram. Contoh selot tadi. Yang kedua, menghutangkan uang kepada orang yang dia tidak mampu membayarnya. Dan dia minjam tidak sesuai dengan batas kemampuannya. Yang ketiga, usahakan jangan minjamkan uang sama orang untuk menutup hutangnya yang lain. Ya, kalau kita nggak ikhlas, hati-hati itu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ada 3 ya. Pertama adalah menghutangkan uang kepada orang untuk yang haram. Hutangkan untuk beli minuman keras, hutangkan untuk judinya, hutangkan untuk bayar slot-slotnya. Jangan. Yang kedua, menghutangkan uang kepada orang yang dia asal minjam. Sementara dia tidak mengukur diri dia mampu membayar atau tidak. Yang ketiga, meminjamkan uang kepada orang untuk menutupi hutang lainnya. Kalau ikhlas pinjamkan, kalau nggak ikhlas hati-hati karena biasanya dia nggak balik ya. Ustazah, apakah boleh sholat syuruk tapi tidak sholat duha? Itu adalah bagian dari sholat yang berbeda. Boleh aja sholat syuruk walaupun teman-teman tidak sholat duha ya, nggak jadi problem ya. Ustazah, iya, apakah anak yang sudah meninggal tidak perlu zakat fitrah? Tidak. Orang meninggal tidak perlu zakat fitrah. Misalnya nih, jangankan orang yang meninggal tanggal 20 Ramadan, maka dia tidak wajib zakat. Maka zakat fitrah. Kalau mau nggak zakat fitrah, meninggal lah dulu sebelum 1 Syawal, ya kan? Nah, tapi ketika dia hidup sampai khatib naik mimbar, dia wajib zakat fitrah. Oke? Tapi kalau dia meninggal sebelum Syawal, maka dia tidak wajib zakat fitrah, ya kan? Nah gitu kan. Nah jadi zakat itu cuma untuk orang yang hidup. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, iya apa? Meminjamkan BPKB buat digadaikan ke bank. Mana boleh. Yang minjamkan tuh ikut dosa. Berarti dia bertolong menolong dalam keburukan guys. Hello teman-teman, bangun, ambil nafas, tahan. Pinjamkan KTP ke kawan untuk dia hutang pinjol. Pinjamkan BPKB untuk dia taruh ke bank. Pinjamkan meme. Kita sebagai penjamin itu. Kita sebagai penjamin itu namanya kita berwasilah. Kita berwasilah pula. Berta'awun ya untuk membantu keburukan. Hanya boleh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal
'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, wala ta'awanu, jangan bertolong-menolong dalam keburukan. Paham ya? Paham teman-teman semuanya? Ustazah, iya Ustazah, kalau kurban untuk orang meninggal seperti tadi yang aku jelaskan boleh. Tapi ada baiknya berkurban atas nama kita saja. Nanti kita doakan untuk orang yang meninggal dunia. Itu boleh ya. Ustazah, oke. Suami tanggung jawab tapi zolim kepada orang tua. Bertahan atau lepaskan Ustazah. Seandainya kalau dia zolim kepada orang tua, sejauh apa kezolimannya? Membuat dia selalu berdosa enggak? Membuat kita selalu berdosa enggak karena melawan dia? Kalau dia zolim sama orang tua, dia berdosa. Kita juga memaki dia karena dia zolim, dia juga berdosa. Akhirnya dia enggak terima, dia menghina kita. Kalau udah dosa semua ya pisah. Kalau udah dosa semua rumah tangga itu pisah. Ustazah kok rekomendasi? Ya wajar saya rekomendasi. Saya nggak pengen teman-teman hidup dalam dosa. Tapi ketika masih bisa disikapi, ya dia cuman zolim dan zolimnya masih terukur, diingatkan dia juga mau, ya udah bertahanlah. Oke. Ustazah, iya, oke. Oke. Bagaimana? Oke. Ustazah paksa anak pondok itu dosa. Memaksa anak di pondok tidak dosa. Cuman kebanyakan bahkan penelitian menyebutkan kalau memaksa nanti dia nggak betah. Ya, jadi kalau dipaksa nanti dia nggak betah. Bisa, tapi dengan cara-cara tertentu ya, teman-teman ya. Nah, coba lihat tuh, itu dia pinter dulu dia mondok. Coba lihat itu, sukses dia dulu mondok. Coba lihat itu, harus diberikan pandangan, tidak dipaksa. Kalau dipaksa nanti dia kabur, loncat pagar dia pulang dia. Oke ya, kasih pengertian dari dini ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau belum akikah tapi pengen kurban gak jadi masalah. Is okay, gak masalah. Suami tidak tidur satu kamar dengan